Jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman magangku waktu SMK dulu yang nggak sesuai sama harapanku, tapi ternyata jadi pengalaman yang paling berkesan buat aku. Jadi dulu waktu aku kelas 11 itu kan ada kegiatan yang namanya magang atau OJT, on the job training, yaitu kita diterjunkan langsung di dunia kerja selama 3 atau 6 bulan, tergantung dari perusahaan dan sekolahnya. Nah, kebetulan waktu aku SMK itu aku ngambil jurusan akomodasi perhotelan atau APH. Nah, di situ ada beberapa hotel yang sudah bekerja sama dengan SMK aku, entah itu di wilayah Surabaya atau di wilayah Sidoarjo. Dan kebetulan aku tertarik sama hotel yang di dekat Juanda, yaitu Hotel Swiss Berlin yang berada di jalan Bandara Juanda. Karena selain hotelnya itu bagus, ada departemen yang aku yakin kalau aku tuh pasti bisa masuk di situ. 2 bulan sebelum pelaksanaan magang, kita didata dulu mau masuk di hotel mana. Nah, waktu itu aku kan udah ada rencana nih untuk masuk di Hotel Swiss Berlin. Terus teman-teman itu bilang kalau masuk di hotel situ tuh agak susah, dilihat poster tubuhnya juga. Nah, di sisi lain aku nih jadi overthinking sama sahabatku, takut kalau nggak masuk. Terus guruku tuh merekomendasikan kalau masuk aja di Luminar Hotel Sidoarjo, jaga-jaga kalau kalian tuh nggak lolos nanti mau masuk di hotel mana gitu. Ternyata di Hotel Luminar Sidoarjo tuh masih kuotanya itu masih banyak karena belum ada peminatnya. Alhasil oke lah, kita masuklah di Hotel Luminar Sidoarjo buat pendataan itu tadi. Seminggu kemudian kita langsung di interview. Itu ada kurang lebih 16 anak, dan kebetulan waktu itu kita masih pandemi ya, jadi interviewnya tuh online di sekolah. Setelah itu kita tunggu seminggu untuk melihat hasil lolos, siapa yang lolos dan siapa yang nggak lolos. Dan waktu aku lihat di list yang paling atas itu ada departemen front office, ada housekeeping sama F&B service, dan di situ tuh nggak ada nama aku. Nah, aku udah berpikir aku nggak lolos di hotel situ. Tapi di bawahnya tuh ternyata ada satu departemen yang belum aku lihat, yaitu departemen food and beverage production. Dan di situ ada nama aku, dan ternyata aku lolos di departemen food and beverage production. Dari ke-5 siswa yang memilih departemen itu tadi, cuma satu yang lolos, yaitu cuma aku aja. Kita magang selama 6 bulan ya kan, dan pertama kali masuk itu rasanya excited, tapi ada rasa tegang dan takut, apalagi aku kan di bagian kitchen sendirian. Waktu itu aku milih di bagian kitchen, bukan di bagian pastry-nya. Nah, di situ anak magangnya itu cuma 5 aja dari Bondowoso. Pertama kali masuk itu aku disuruh motong bawang pre, dan itu pertama kali aku pegang pisau besar segini besarnya. Dan bukan lumayan lagi sih, takut. Iya, soalnya apa, aku kan pertama kali yang namanya pegang pisau itu, apalagi pisaunya tuh ukurannya segitu, sedangkan di rumahku tuh pisaunya kecil. Nah, tapi aku harus berani karena ini pilihanku, dan aku juga pengen belajar gimana sih jadi anak
kitchen itu gimana gitu. Soalnya kebetulan aku di SMK pelajaran food and beverage production itu tidak begitu detail, jadi kita tuh cuma teori-teorinya aja, bukan praktek langsung. Jadi aku tuh mencoba buat berbeda dari teman-teman yang lainnya, jadi biar nanti kalau aku udah selesai magang aku bisa membagikan ilmuku ke teman-temanku gitu. Nah, singkat cerita, aku ini diajak sama temanku, salah satu temanku anak Bondowoso itu tadi, diajak buat apa aja sih yang harus aku lakuin dari pagi sampai sore itu. Nah, di situ ternyata jobdesknya tuh banyak sekali, mulai dari menyiapkan alat card buat pesanan tamu, ada juga menyiapkan main course dan lain-lain. Dan aku juga diajakin ke gudang yang isinya tuh buat menaruh semua bahan-bahan, kayak ada buah, ada sayur-sayuran kayak gitu. Nah, yang namanya temanku ini tuh sering pergi-pergi kemana gitu. Nah, aku ini sendirian di bagian situ, jadi aku ini mau tanya itu yang bingung, mau tanya ke siapa. Temanku juga nggak ada di situ, jadi ya aku tanyanya tuh ke karyawannya ya kan. Habis itu ada momen dimana aku ini dimintain tolong sama salah satu karyawannya, tapi aku tuh nggak tahu nama kakak itu siapa. Kakaknya tuh minta tolong buat ambilin apa ya, ambil pokcoy, dan aku tuh asing sama nama pokcoy itu tadi karena nggak tahu bentuknya tuh gimana, tuh nggak tahu. Dan waktu aku perjalanan mau masuk ke lift kan, kebetulan naik lift kan, bukan tangga. Nah, di situ aku tuh bingung, ada 4 tombolnya. Nah, aku tuh gak tahu, aku tuh mau tekan tombol yang mana tuh gak tahu, karena tadi waktu diajak sama temanku itu dia tuh langsung tekan tombolnya gitu, aku tuh nggak lihat yang bagian mananya, kalau di gudang itu nggak lihat. Setelah itu aku tekan aja yang di bagian tengah gitu, feelingku yang itu. Dan ternyata waktu pintunya tuh buka, aku lihat gini, ternyata gelap, di ruangannya tuh gelap, sempit. Nah, otomatis aku langsung kaget kan, loh kok sampai sini, ini ruangan apa gitu. Terus aku langsung cepet-cepet masuk lagi, aku langsung tutup lah pintu liftnya tadi. Setelah itu aku tekan lah tombol yang paling bawah sendiri, dan ternyata waktu kebuka aku lihat, ini tadi kan tempat yang ambil bahan-bahan itu tadi kan, aku gitu. Dan alhamdulillah aku sampailah di tempat itu, nggak nyasar lagi. Terus lucunya waktu aku buka si pintu chillernya itu tadi, susah, pintunya tuh susah gitu, waktu dibuka itu susah gitu loh. Padahal udah aku buka pakai tangan 2 itu nggak bisa. Nah, di situ tuh sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Mau minta tolong ke siapa ya? Mau minta tolong ya ke siapa, orang nggak ada siapa-siapa. Terus aku paksa lagi lah pintunya tuh tadi, akhirnya kebuka, aku masuk lagi situ. Aku bingung, ini yang pokcoy ini yang mana gitu. Terus aku bukalah HP, aku lihat di Google yang namanya pokcoy itu yang mana. Ternyata yang namanya pokcoy itu kayak sawi, tapi itu sawi daging namanya. Dia tuh lebih kecil segini lah. Kalau misal yang bagian bawahnya itu dipotong tuh bentuknya kayak bunga mawar kalau aku lihat itu.
Nah habis itu aku tuh ngerasa kayak di belakang tuh kayak ada bayangan gitu loh, tapi aku nggak tahu itu orang apa bukan, aku nggak berani lihat. Dan pas aku buat beraniin lihat ke belakang, ternyata salah satu pegawainya kitchen yang ambil bahan makanan. Di situ kakak itu tanya mau ngambil apa gitu, aku bilang tadi disuruh ngambil pokcoy tapi aku nggak tahu pokcoy itu yang mana gitu. Terus dikasih tahu ini loh yang namanya pokcoy. Nah di situ aku cari tahu kalau pokcoy itu bentuknya tuh kayak gitu, sekilas mirip sawi tapi daunnya tuh lebih lebar gitu loh, lebih lebar gini. Kalau sawi kan agak kayak gini-gini gitu kan, aku sih gak bingung jelasinnya. Pokok kalau pokcoy itu agak lebar gini lah ininya gitu. Terus akhirnya sama-sama keluarlah dari situ, dari tempat chiller, dan masuk ke lift lagi buat kembali ke kitchen. Terus kakaknya tuh tanya kok lama sekali, kamu tadi kemana aja kok lama sekali gitu, kamu nggak nyasar kan dek? Terus aku bilang iya kak, tadi aku nyasar ke atas, aku nggak tahu aku mau tekan tombol yang mana, soalnya tadi waktu diajak sama anak magang gitu, tadi dia nggak ngasih tahu tombol liftnya yang mau di yang mau menuju ke, soalnya tadi temanku magang itu nggak ngasih tahu tombol liftnya itu yang mana, aku bilang gitu. Terus kakaknya ini malah ketawa parahnya, nggak malah kasihan atau apalah, malah diketawain. Oke, di situ aku agak kesal ya kan, karena apa, kok aku ini kok nggak dituntun gitu loh, kan aku ini pertama kali jadi anak magang gitu, kenapa kok aku tuh nggak dikasih tahu, nggak diajak gitu, kok malah dibiarin gitu. Itu kesan pertama aku ke kakaknya tuh udah agak jengkel, kesel, karena ya itu tadi aku dibiarin buat ambil bahan-bahannya sendiri. Nah ternyata nggak hanya itu aja, kakaknya tuh nyuruh aku potong, katanya tuh bentuknya tuh panjang-panjang gitu, aku potong lah sesuai sama yang disuruh kan. Terus katanya gini, loh ini buat apa, kamu mau buat apa ini, kok potongannya kayak gini sambil digini-gini kan sih daun itu tadi. Terus ya aku tanya, itu tadi disuruh sama kakak yang itu gitu. Kakaknya tuh nggak ngaku kalau nyuruh aku potong kayak gitu. Terus ya aku bilang tadi kakaknya tuh suruh aku buat potong panjang-panjang, ya udah aku potong kayak gini kan, tadi sebelumnya tuh kakak juga nontonin aku buat potong panjang-panjang kayak gini gitu. Terus kakaknya tuh malah debat lah di situ, katanya mau buat apa dipotong kayak gini gitu. Dan ternyata kakaknya tuh emang agak apa ya, kayak kurang fokus gitu loh kalau kerja itu. Jadi kalau nyuruh anak magang itu selalu salah dia itu, tapi apa ya, nggak mau disalahin gitu waktu itu. Dan besok hari keduanya tuh aku ketemu ya sama chef eksekutif yang katanya itu orangnya tuh suka marah-marah gitu. Dan ternyata benar, waktu orangnya tuh masuk ke kitchen, suaranya tuh udah gempar sekitchen. Orang tuh masuk tuh langsung semua itu pada diem, nggak tahu kenapa semua itu pada diem, nggak ada suaranya gitu. Dan orangnya tuh tanya, ini siapa yang ngerjain kok ditinggal gitu. Ya aku bilang itu anak Bondowoso yang ngerjain tugasnya gitu.
Tahu-tahu malah akunya yang disalahin, katanya kamu kasih tahu itu temanmu itu kalau ngerjain tugas itu jangan ditinggal-tinggal, nanti nggak selesai-selesai nih, bilang kayak gitu sih chefnya itu. Terus ya aku kasih tahu lah si anaknya itu tadi apa kata chefnya kan bilang gitu, jadi aku sampaikan kan. Dan seminggu kemudian aku itu sering lah yang namanya dimarahin sama chefnya, ditunjuk-tunjuk, dan aku ngerasa kayak udah gak kuat lagi di departemen itu, karena selain aku capek kerja dari jam 6 sampai jam 4, aku juga sering dimarahin sama chefnya, karena ya gak tahu kenapa ya orangnya itu suka marah-marah aja gitu, kayak kalau nggak marah tuh kayaknya gak enak gitu orangnya tuh. Dan waktu itu kita tuh ada kumpul sama HRD, ditanyain gimana 1 bulan magang di sini, apa ada problem di departemennya, bilang gitu. Terus aku ini ditanya, aku kan satu-satunya anak SMK Erlangga yang masuk di situ kan. Nah aku bilang aja kalau chefnya tuh gini gitu, aku cerita, soalnya kalau ada apa-apa tuh katanya suruh cerita ke HRD-nya. Terus katanya orangnya tuh emang kayak gitu, orangnya tuh tegas, soalnya dia tuh nggak mau dikomplain sama tamu, dia tuh pengen makanannya tuh semuanya tuh harus perfect, harus tertata rapi, harus enak, katanya kayak gitu. Terus ya udah, mau gimana ya, aku harus bertahan kan di departemen itu, mau pindah juga nggak bisa ya kan. Dan 1 bulan setelah itu aku dapat teman 2 anak Mojokerto waktu itu, dan dia tuh seru banget, aku jadi punya teman cerita di situ, nggak sendirian lagi, ada yang bantuin aku juga di situ. Dan ternyata dia juga punya kesan yang sama, dia pertama kali masuk itu malah langsung dimarah-marahin sama si chef itu tadi, padahal dia tuh nggak tahu apa-apa katanya. Ya aku bilang kalau orangnya itu emang kayak gitu, nggak usah dimasukin di dalam hati, aku bilang gitu. Terus berapa bulan kemudian, 3 bulan lah, aku udah terbiasa kan, yang awalnya itu dimarah-marahin terus tiap pagi sampai mau pulang. Akhirnya aku bisa bertahan sampai 3 bulan itu tadi. Dan setelah 3 bulan aku di situ, orangnya tuh udah agak berkurang marah-marahnya, entah itu buat menguji kita sebagai anak magang atau apa, aku juga nggak tahu. Setelah itu menginjak bulan kedua, bulan ketiga, ada anak magang lagi, jadi teman-temanku ini jadi lebih banyak yang di kitchen, dan nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa capek harus ngerjain ini yang banyak gitu, enggak. Terus aku ini juga waktu itu tiba-tiba kepilih jadi best training perwakilan kitchen, padahal menurutku teman-temanku itu yang dari tata boga asli itu banyak, dan malah lebih lama magangnya daripada aku, tapi yang dipilih itu cuma aku aja waktu itu. Dan mereka waktu tahu aku kepilih itu, mereka tuh seneng doain aku biar lolos, karena selain dapat sertifikat, dapat uang,
nanti juga dapat apa ya, kayak memudahkan kita buat melamar pekerjaan di jaringan Waringin Hospitality, Hotel Group, atau Hotel 88. Nah, aku mengikuti 4 seleksi kalau nggak salah. Di seleksi pertama aku lolos, seleksi kedua lolos, dan seleksi ketiga itu aku nggak lolos karena aku kurang keterampilan waktu itu, karena aku juga bukan asli anak Tapulga kan. Aku nggak lolos lah di situ, tapi it's okay, nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya ya kan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Aku seneng banget dikasih amanah jadi perwakilan best training mewakili kitchen. Meskipun aku nyanyi nggak lolos, tapi aku seneng udah kepilih itu tadi. Dan singkat cerita, setelah 3 bulan itu tadi, menjaklah di bulan ke-6, bulan dimana aku ini udah mau selesai magang. Mau nggak mau juga aku ini harus pisah sama teman-temanku yang menurut aku ini beda sama teman-teman yang lainnya, karena mereka ini tuh nggak hanya 1 atau 2 anak aja yang akrab sama mereka, tapi semuanya tuh mereka ini berteman. Jadi nggak hanya aku mau temenan sama ini aja, mau teman sama ini aja, tuh enggak. Mereka tuh semua itu berteman. Jadi yang aku suka dari mereka tuh solidnya, kekompakannya. Terus kalau misal kita itu butuh bantuan, itu mereka tuh langsung sat buat bantu. Nggak lihat aku nggak begitu deket sama ini, jadi nanti aja aku bantuin nanti aja. Nggak, mereka tuh langsung, oh ya sini aku bantuin, kamu ngerjain yang lain, kayak gitu. Dan hari dimana aku last day di situ, teman-temanku pada ucapin terima kasih sudah dibimbing selama beberapa bulan ini. Mereka juga doain aku supaya sukses di sekolahnya maupun nanti setelah lulus dapat kerjaan yang enak, yang gitu. Ada rasa terharu pasti, apalagi aku ini udah dibilang udah nyaman di bagian itu kan. Meskipun awalnya tuh pengen pindah departemen, tapi setelah aku ini punya teman banyak, aku jadi ngerasa betah. Dan waktu mau selesai tuh jadi kayak gak mau selesai gitu loh. Tapi yang namanya pertemuan itu kan pasti ada yang namanya perpisahan kan. Tapi perpisahan itu bukan akhir dari sebuah pertemanan. Jadi aku yakin pasti suatu saat kita bakalan ketemu lagi. Setelah aku udah balik lagi di sekolah, ternyata aku ini dapat omongan dari salah satu guru produktifku. Beliau ini bilang kalau HRD-nya tuh bilang ke guru produktifku kalau aku tuh kerjanya bagus di sana. Kalau misal dikasih tugas itu nggak bantah, langsung dikerjain gini gitu. Dan itu juga terbukti waktu aku ambil sertifikat magang kan. Ada sertifikat magang ya. Di situ nggak hanya ucapan terima kasih aja, tapi juga ada nilainya. Dan di situ aku lihat nilaiku itu semuanya itu excellent, yaitu sangat bagus. Dan aku seneng banget, akhirnya aku
bisa dapat nilai yang sangat bagus. Meskipun aku ini bukan anak kota Bogor asli, tapi aku berusaha buat menyeimbangi teman-temanku tetap buka itu tadi, dan aku mau belajar lah di situ. Dan aku seneng banget bisa dapat nilai bagus dan nggak sia-sia 6 bulan magang di situ. Jadi pesan-pesanku, meskipun keinginan kita tuh nggak terlaksana, kita jangan mudah untuk putus asa. Mungkin di tempat lain kita jauh lebih hebat dari yang kita pikirkan, dan sudah aku buktikan yang awalnya aku pengen banget magang di Hotel Swiss Berlin tadi, tapi ternyata malah keterima di Hotel Minor Sidoarjo. Dan itu tidak memungkiri aku tidak bisa hebat di sana. Aku nggak sia-sia selama 6 bulan itu. Aku seneng banget bisa sukses, bisa berhasil di situ. Meskipun aku bukan anak tata boga asli, tapi aku bisa menyeimbangi teman-temanku di situ. Jadi buat kalian jangan ragu kalau punya keinginan, terus kejar selagi masih ada harapan. Tunjukkan kalau kalian tuh sukses meskipun tidak di tempat yang kalian harapkan. Sekian ceritaku, pengalaman selama magang waktu aku SMK yang awalnya itu tidak sesuai sama harapan, tapi ternyata malah berbuah hasil yang baik. Sekian ceritaku tentang pengalaman selama magang waktu SMK dulu. Semoga kalian bisa memetik hal baik yang telah aku ceritakan ini tadi. Terima kasih, sampai jumpa.